just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it. I can't figure it out, it's bringing me down. I know I've got to let it go and just enjoy the show. The sun is hot in the sky, just like a giant spotlight. The people follow the signs and synchronize in time. It's a joke, nobody knows they got a ticket to that show. Yeah, I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it. I can't figure it out, it's bringing me down. I know I've got to let it go and just enjoy the show. Just enjoy the show. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared that I don't show it. I can't figure it out, it's bringing me down. I know I've got to let it go.
Bunda saya telah datang. Acara marilah kita mulai. Tapi sebelum kebetulan kita semua di sini. Apakah jelas saya sampaikan? Jelas? Jelas. Baik. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan yang telah hadir di acara seminar dan berkarya internasional Cyber Campus Fixed Mobile Network and Application Collaboration Superbike. Cisco, tetangga Cisco luar biasa. Dan Trans Indonesia Network sudah ada 3. Dan untuk mengawali kebersamaan kita untuk budaya dan Sumatera Utara, kita akan sambut tari persembahan. Kita berikan tepuk tangan dulu.
Fix Mobile Network dan aplikasi collaboration. Dari bagi collaboration ternyata semangat berlebih kepada generasi muda yang masih generasi muda boleh tepuk tangan. Luar biasa. Dan kita akan memasuki upacara nasional. Untuk itu kami mohon kita bangkit berdiri. Dan bagi kita pelayan yang sangat sejuk dan kebersamaan yang sangat luar biasa atas kesempatan syukur kita hadirat Tuhan yang Maha Esa. Kita akan berdoa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad serta sembilan terkenal dari yang juga akan disampaikan oleh Bapak Satya Maris Escobedo. Dan selanjutnya untuk kita mengetahui jelas bagaimana persiapan dari gereja ini dirancang sedemikian rupa sehingga kita dapat berkumpul pagi ini. Untuk itu yang kami hormati, yang kami banggakan terkait utama kedua panitia yang melaksana. Sehingga dari selesai Bapak mengambil bila CLT untuk memberikan laporan sebagai kedua panitia melaksana. Bapak berdebat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, saya mulaikan dalam hal pembukaan seminar dan karya internasional Cyber Campus Fix Mobile Network and Application Collaboration. Dalam hal ini saya mohon izin menyampaikan laporan kepanitiaan. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan amanah untuk melaksanakan tugas ini. Kemudian kepada Pak Ketua Jurusan, dan saya juga terima kasih kepada Pak Ketua BPD Aplikasi Sumut Pak Lawo Pemantar Sarami, dan juga kepada hadirin-hadirin yang tidak mungkin saya sampaikan seluruhnya. Dalam hal ini perlu saya sampaikan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya para rekan-rekan, teman-teman sejawat dan sekolega saya yang setiap hari pagi, siang, sore, malam untuk mensukseskan acara ini, khususnya panitia dari DPD Aplikasi dan Kolmet, jurusan Teknik Elektro serta jurusan Teknik Komputer dan Informatika, hingga akhirnya sukses. Peserta pada hari ini setelah kami data itu peserta dari mahasiswa 833 orang. Sementara untuk peserta dari umum, baik dosen, guru dan umum itu 79 orang, VIP 41 orang dan VVIP
PKI 16 orang. Ini luar biasa. Hanya dalam tempo 3 minggu kami mengerjakan kepanitiaan ini sejak tanggal 3 Maret diperintahkan atau diamanahkan oleh Pak DPD Aplikasi dan Pak Direktur mencapai lebih dari target yang kami inginkan. Untuk itu saya tidak akan panjang-panjang memberikan kata sambutan kepada orang. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya syukur kepada Allah SWT dan saya berterima kasih kepada seluruh panitia-panitia yang telah memberikan waktu dan tempat energi serta kesempatannya untuk sukses ini. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber Campus. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, yang kami hormati, yang kami banggakan, kami undang dengan hormat sambutan Rektor Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Lebih begitu pun kita berikan tepuk tangan buat beliau supaya nanti di acara mungkin beliau akan hadir bersama kita. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga sudah hadir beliau yang sangat kita hormati, yaitu Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan. Untuk itu kami daulat dan kami mohonkan untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak M. Syahrudin ST.LT selaku Direktur Politeknik Negeri Medan. Boleh tepuk tangannya buat Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tamu kita, sini juga hadir di hadapan kita Mr. Ray Newman, Chief Technical Officer dari PT Trans Indonesia Network, dan staf yang mendampinginya. Kemudian kami berterima kasih juga yang kami hormati dari Cisco Indonesia. Kemudian juga yang paling kami hormati di sini yang sudah begitu intensifnya menyiapkan acara kita, Bapak Lombok Saragi. Beliau adalah Ketua Asosiasi atau singkatnya aplikasi, ya. Dan juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Ramadan Samuel Utapia dari PT Season 3 Indonesia yang sudah mendukung acara kita pagi ini dan sampai tuntasnya acara kita sampai nanti. Di sini ada juga tamu dari sebenarnya sudah sering di sini. Beliau adalah Profesor Dr. Mir Dahlan. Beliau adalah dari ISCN Jakarta. Dan yang paling kami banggakan dan sayangi, calon pemimpin bangsa. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Medan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, pertama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara seminar dan lokakarya internasional Cyber Campus TIX Mobile Network and Application di Politeknik Negeri Medan. Kami sangat menyambut baik dan apresiasi kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini, maka mahasiswa tentunya sasaran kita dapat
Kenapa Politeknik sangat menyambut baik ini? Karena ini adalah sesuai dengan visi dan misi kita, bahwa Politeknik Negeri Medan akan mendirikan lembaga sertifikasi profesi sesuai yang diamanahkan dari pemerintah dan sesuai dengan tujuan dikti. Pada waktu dekat akan mendirikan LSP sebanyak 40 di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan insya Allah salah satunya adalah di Politeknik Negeri Medan ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Cisco, dari TRI, ini mohon dukungannya agar cita-cita kita dan rencana kita dapat terlaksana. Bapak Ibu yang terhormat, hadirin adik-adik mahasiswa sekalian, kita tidak bisa menghindari bahwa kita harus go internasional. Kenapa demikian? Kalau tidak siap, kita hanya sebagai penonton. Bahwa kita sama-sama tahu 2015 sudah diambang pintu ASEAN Economic Community, dan menurut penelitian ini mungkin sama-sama kita tahu bahwa dari Indonesia ternyata tidak siap menghadapi itu. Dan ini mohon maaf, yang paling tidak siap adalah para insinyur di Indonesia. Ini sangat miris. Mungkin kita semua baca di koran dan lain-lain. Ya, saya tidak menyebut disiplin ilmu yang lain karena kita di sini adalah teknik, ya. Maka kesimpulannya sementara ini tukang insinyur di Indonesia paling tidak siap menghadapi ASEAN Economic Community. Tapi maunya kita yang hadir di sini harus siap semua. Itu yang kita harapkan. Untuk itu dibutuhkan kita harus mengikuti uji kompetensi. Tidak bisa tidak. Jadi Politeknik Negeri Medan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat laboratorium terpadu, kemudian tempat uji kompetensi dari berbagai bidang ilmu. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana dengan baik. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi tentunya yang dari luar, juga jangan hanya jadi penonton. Apalagi di bidang teknik, jangan kita menjadi mahasiswa Texas katanya. Apa itu? Teknik sastra. Ya. Kenapa? Kita orang teknik tapi nggak tahu kompetensi teknik. Itu sama juga dengan hanya dia membaca buku. Ya. Ini kebetulan ada tamu kita yang baru datang, Mr. M. Klein dari beliau adalah CEO dari PT Trans Indonesia. Welcome to Politeknik Negeri, Mr. Amin Klein. I apologize, speech in bahasa Indonesia. Jadi seminar internasional harusnya itu nggak boleh bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa karena saya juga nggak ahli bahasa Inggris. Mau kalian sekalian untuk menghadapi globalisasi, menghadapi internasional, ya, yang dalam waktu dekat 2015, Anda harus dituntut bisa secara tadi
tupoksi katanya baca Al-Quran. Kalau dari tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau orang ini tidak tahu tupoksinya bagaimana? Jangan sampai kita menjadi Texas, jangan ya. Baik, saya nggak panjang lebar karena di sini sudah ada pembicaraan semua. Saya berharap semoga kegiatan kita hari ini dapat terlaksana dengan baik, lancar sampai pada akhir acara ini. Dan kepada panitia tentunya terima kasih karena sudah menyelenggarakan acara ini dengan sukses, dan kepada seluruh pendukung pihak siswa dan pihak tim dan Trans Indonesia kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Demikian saja, dan kami mohon nanti pada ketua aplikasi untuk membuka sekaligus menuntut alumni untuk membuka acara ini. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini yang berbahagia, demikian sambutan dari yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan, Bapak M. Syarul STLP, dan sekaligus membuka kegiatan seminar dan lokakarya internasional Cyber Campus. Untuk itu kami undang Ketua DPD Aplikasi Sumatera Utara, Bapak Lambok Pamancar Saragi SPD ST MSI. Kita berikan tepuk tangan buat Ketua DPD Aplikasi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltek, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi PTN dan PTS Sumatera Utara, dan yang saya hormati tim Cisco, dan yang saya hormati tim dari TRI dan tim dari Trans Indonesia Network, serta yang saya muliakan para undangan, serta yang saya hormati Bapak Ibu para peserta seminar dan hadirin mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD Aplikasi Sumatera Utara sangat bangga bahwa Cisco dan Trans Indonesia Network peduli terhadap perkembangan teknologi jaringan di Sumatera Utara ini. Hal ini perlu diapresiasi oleh kita semua karena secara tidak langsung kemajuan teknologi komunikasi ikut terdorong terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien serta berdaya saing, sehingga dapat memacu para pelaku pendidikan terus mengupdate perkembangan teknologi yang sebesar-besarnya untuk kemajuan pendidikan. Sebagai asosiasi yang dipercaya oleh Cisco dan tim Trans Indonesia Network, tim DPD Aplikasi Sumatera Utara akan berupaya memperkenalkan manfaat penggunaan teknologi jaringan bagi institusi yang membutuhkan konektivitas dan kesehatan sistem teknologi jaringan. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama dalam seminar ini, sehingga pelaksanaan teknologi jaringan Cyber Campus di Sumatera Utara tidak ketinggalan dengan di Pulau Jawa, dan pemanfaatan teknologi jaringan dalam dunia kampus melalui seminar dan lokakarya ini di kampus Politeknik Medan menjadi pioner sebagai Cyber Campus dan dapat kiranya Polres sebagai pioner sebagai Cyber Campus, dan kami harapkan seluruh kampus
SWT dapat mengembangkan teknologi jaringan dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar di kampus. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Direktur Politeknik Medan yang telah menyediakan tempat dan fasilitas dalam pelaksanaan seminar internasional ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada siswa Trans Indonesia Network dan Rakutri yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Demikian sambutan saya sebagai Ketua DPD Sumatera Utara. Saya terima kasih dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran terhadap Tuhan Maha Esa. 1. Tanggal 29 Maret 2014 di Aula Politeknik Negeri Medan, seminar dan karya internasional Cybercampus, Fixed Mobile Network and Application Collaboration secara resmi saya buka. Ya, dan application collaboration akan kita laksanakan bersama. Tapi sebelumnya kami mohon juga kesempatan berbahagia atas apresiasi dan ucapan terima kasih dari panitia di kesempatan yang berbahagia melalui Pak Ketua Panitia ingin memberikan 5 jajan di aplikasi Sumatera kepada Bapak Politeknik Direktur Politeknik Medan. Kami mohon Bapak berkenan untuk masuk ke dalamnya. Ya, semoga ya teman-teman bisa di sini. Boleh bertanya? Baik, saat ini dari Ketua Pelaksana, Panitia Pelaksana dan juga sekaligus didampingi oleh Ketua DPD Aplikasi Sumatera Utara, Bapak Lombok dan Bapak Heri Trianto. Untuk peringatan jas kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan M. Syarudin SMT resmi sebagai anggota kehormatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama kami undang yang terhormat sudah hadir di sini, Mr. Murray Yong. Please welcome to stage. Ya, boleh tepuk tangan buat beliau. Ya, beliau lahir di Samosir. Mereka kalau juga beliau bilang siapa nggak tahu. Tahu ya? Tapi yang penting beliau hadir di sini untuk kita dan apapun yang disampaikan beliau yang baik. Dan untuk lebih jelas apa yang disampaikan beliau nanti sudah ada di sini Bapak Ramulan Hutapea ya dari Tribunal Pertangannya yang langsung menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Tapi benar tidak dengan penjelasan itu kembali kepada Pak Ramulan. Dan itu saya yang pertama dan sebenarnya beliau Pak Murray itu hadir di sini didampingi oleh Pak Andi Klein dan perlu kami sampaikan sedikit tentang beliau. Beliau adalah Direktur Technical CTO, Chief Technical Officer, terutama luar biasa itu. Dan CTO Technical Officer PT Trans Indonesia, Staf Ahli IT NATO dan Asia Pasifik Fiber Optic Design Engineer dan warga negara New Zealand Samosir. Dan didampingi oleh tadi bersama beliau Bapak Andi Klein, Direktur Utama PT Trans Indonesia Network. Pertama yang luar biasa dan kita dengarkan biasa ini. Baik, selamat pagi sahabat semua di sini, teman-teman sekalian. I'd like to invite Pak Murray Yongan. Beliau adalah seorang CTO kita dari PT Trans Indonesia Network.
dia langsung ya, nggak salah untuk presentasi. Oke, Pak Murray tadi sudah dijelaskan oleh Pak MC kita, Pak Muhammad, bahwa beliau adalah CTO atau Chief Technical Officer dari PT Trans Indonesia Group. Beliau akan menjelaskan bagaimana Trans Indonesia Group hadir di Indonesia. Dan beliau didampingi oleh Pak Andy Maitland, dan CEO atau Direktur Utama dari Trans Indonesia Group. Beliau berkebangsaan dari Australia. Welcome back to our presentation. And then Pak Yoman akan bercerita bagaimana solusi daripada Trans Indonesia Group. Saya akan jelaskan sedikit siapakah Trans Indonesia Group ini. Beliau ini adalah perusahaan baru yang membangun fiber optik di Indonesia dan membangun sendiri fiber optik di Indonesia. Artinya sekarang sudah banyak provider atau punya alternatif lain yang membangun fiber. Pak Murray akan menjelaskan betapa besarnya yang mereka bangun, dan ini adalah teknologi terbaru menggunakan teknologi DWDM. Beliau akan jelaskan apa kelebihan dari teknologi ini karena memberikan kapasitas yang luar biasa sampai gigabit. Jadi artinya kedepannya untuk akses internet, akses jaringan data dari Sumatera Utara ke Jakarta, ke Jawa, dan ke luar negeri akan lebih cepat. Solusi ini pasti akan memberi dukungan kepada price yang lebih kompetitif utamanya, karena kapasitasnya diberikan lebih besar. Oke, Pak Yoman, welcome to you, Pak, to present your presentation. Please, Pak. Saya akan bantu untuk menerjemahkannya. Thank you, Barney. It's wonderful to be back here in Milan. But it's also wonderful to see this morning the welcome from the engagement. I really enjoyed that very much. Pak Murray, terima kasih sekali atas kesempatannya datang ke sini. Terima kasih luar biasa, Pak Murray. This morning, presentation on broadband, the explosion of broadband around the world, and bring that back into Medan, how that can impact on campus networks, and I'll also provide an introduction to our company, Trans Indonesia Network. Pertumbuhan dari teknologi broadband, mungkin ada di semua Bapak Ibu sudah kenal broadband ya, teknologi yang dengan kapasitas besar sudah hadir di Indonesia. Dan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Saat ini Pak Yoman akan cerita tentang solusi bagaimana hubungan broadband teknologi itu dengan kebutuhan kampus. Please, Pak. Our company, Trans Indonesia Network, has installed a optic fiber cable, a very high quality installation from Jakarta to Medan. Trans Indonesia Network telah membangun fiber optik dengan kualitas yang sangat bagus dari Jakarta sampai ke Sumatera Utara ke Medan dengan kapasitas yang lebih besar. I think you can see from the slide that it is a 2,350 kilometers from Jakarta to Medan. Telah dibangun fiber optik dengan panjang 2.300 km. Wow, luar biasa panjangnya. Kalau jalan kaki nih, betapa Pak capeknya nih. Dan ini dibangun fiber optik. I guess this company started nearly 5 years ago. They saw the opportunity. They saw the opportunity because of what was happening in the data world, the explosion of data. And it's from now, really from 2014, that the explosion of data is really going to take place. And it will affect the campus university networks. Trans Indonesia Network telah berdiri sejak 5 tahun yang lalu dan telah membangun jaringan fiber optik. Kenapa Trans Indonesia Network membangun fiber optik? Karena melihat pertumbuhan dari jaringan data sangat luar biasa. Trans Indonesia also has 2,000 kilometers of optic fiber network in Java. Trans Indonesia Network juga membangun fiber optik juga sangat besar di Jawa sehingga 2.000 km. As you can see from the slide. Yang Bapak bisa lihat di slide. So today, those networks are in place. We have connection to submarine cables. We are providing to, at this stage, the backbone communications to Medan, to Surabaya. We're providing gigabit Ethernet. We're providing the international transit IP for
international access to cloud and international IP services. Trans Indonesia Network membangun jaringan fiber optik yang terhubung dengan jaringan kabel laut, jaringan yang ada terestrial di darat, yang menghubungkan dari Sumatera Utara sampai ke Surabaya dengan kapasitas hingga gigabit connection. But importantly, Trans Indonesia Network can see that to provide a good campus network, a high quality optic fibre backbone is required to Medan. What we have seen, again for this opportunity, was that a lot of the optic fibre cables already installed are only just below the surface of the ground and they're cut every day. Trans Indonesia Network melihat bahwa kampus merupakan satu prospek yang besar karena kampus memiliki kebutuhan internet yang sangat besar. Itu menjadi konsepnya Trans Indonesia Network. Kampus merupakan user yang dalam kapasitas besar, sehingga gigabit internet dipastikan dibutuhkan. Solusi dari Trans Indonesia Network ini kalau dipastikan menuju kepada high capacity network, artinya kebutuhan di kampus bisa dipastikan akan dipenuhi dan tentunya dengan kapasitas yang besar tadi akan memberikan competitive price nantinya. I think we can see that in Medan today there's a 3G network, and yet in the last 24 hours I found it very difficult, our CEO has found it very difficult to really get any speed to access into that network and do what we wish to do with our mobile phones. Saat ini juga teknologi operator juga dengan 3G dan high DPA yang ke depan mungkin teknologi keempat, next generation keempat nantinya, bahwa kebutuhan kapasitas besar akan menjadi solusi di sini. Makanya Trans Indonesia Network menarik kapasitas besar ke Indonesia. What will happen here in Indonesia and in Medan in the next 2 to 3 years? There will be an enormous increase in bandwidth available. Already there's 3G is everywhere. I'm certain that within a few years 4G will be here. It is now available in Australia, it's available in the Philippines, it's available in Singapore, and it will be available here. It will make an enormous difference to the lives of all of us. Saat ini di Medan 3G sudah ready dan mungkin perkembangan 4G juga sudah akan muncul di sini. Di luar negeri, di New Zealand dan di Filipina saat ini 4G sudah berjalan. Artinya akan terus berkembang sampai ke Indonesia. Broadband is the leading edge in innovation, and that's important for a polytechnic. For the development of computing, networking, internet technology and software, and the broadband is transforming society. Broadband merupakan solusi saat ini yang mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa atau kebutuhan saat ini di Politeknik. Karena dengan broadband itu menjadi solusi bagi untuk percepatan akses yang disebut tadi sociality, artinya akses dan kapasitas besar yang diakses secara bersamaan dari banyak user. This is great for consumers, it's great for us, but it cannot happen without a high quality backbone optic fibre network. Because each of these 3G and soon 4G networks, they connect to the backbone. They can't connect to Jakarta without a high quality backbone. Jaringan 3G atau 4G tentunya membutuhkan dukungan jaringan backbone yang baik. Makanya teknologi fiber optic menjadi solusi bagi broadband teknologi tadi. Broadband teknologi yang berkembang saat ini membutuhkan kapasitas besar dari fiber optic. I will also talk today a little about campus networks, because campus networks today can have up to 4 terabits per second of switching on the campus. And that's you can have your own intra-campus network, very high capacity, very fast, and that will connect to a backbone cable, an optic fibre cable. Artinya saat ini kampus sudah bahkan menurut Pak Wim Murray bahwa sudah mencapai terabit. Artinya tanpa dukungan fiber optik mungkin solusi kebutuhan kampus ke depan tidak akan bisa terpenuhi. Itu menjadi alasan kenapa Trans Indonesia Network mendukung kampus untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik dengan fiber connection-nya. Solusi untuk sampai ke akses network membutuhkan kapasitas yang lebih besar.
And what is important for the Polytechnic is that mobile broadband or broadband is becoming one of the most successful industries, high-growth industries, and one of the most successful ever of all time. Saat ini mungkin kebutuhan yang broadband, baik yang 3G broadband atau mobile broadband atau yang wireless broadband merupakan menjadi kebutuhan atau solusi dari kampus. Pak Murid sampaikan khusus terutama mungkin di Politeknik, sehingga menjadi membutuhkan solusi dengan kapasitas yang besar untuk memberikan kualitas di akses broadband. I'll just mention briefly the transition, the growth from the 3G to the 3G plus or 3.5G to 4G networks. Because for 3G networks, we should have about 1 megabit per second to my phone. Unfortunately, it's not there on the dial yet, but it should be about 1.5 megabits per second with 3G. Saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian ada di sini sudah tahu pertumbuhan 3G yang dulu sebelum UMTS, kemudian berkembang lagi ke teknologi yang disebut LTE, Long Term Evolution, teknologi 4G, di mana menurut Pak Murai bahwa 3G saat ini memberikan akses kapasitas 1 MB per second untuk akses internet. Tapi mungkin teman-teman ada semua belum merasakan bagaimana koneksi the real 1 MB-nya itu. Dan makanya solusi dari wireless broadband itu penting bagi kampus. In Jakarta now, there are companies that are installing what they call 3.5G, and it's LTE, and it's about 3.5 megabits per second. Saat ini di Jakarta, mungkin di Sumatera, Pak Murai has ready, Pak. Sudah ada itu teknologi 3.5 ya, 3,5G, yang tentunya memberikan kapasitas internet yang sudah kapasitas besar lagi sehingga 3,5 megabit per second yang bisa akses. Itu mentransmisikan melalui cahaya belakangnya. Dan bagaimana jika ada kebocoran cahaya yang diakibatkan oleh musibah bencana alam? Kan fiber optik itu berada sepanjang 2000 km tadi. Bagaimana jika rusak dan apakah ini merugikan perusahaan? Dan bagaimana cara mendeteksi kerusakan tersebut? Terima kasih. Apakah pertanyaan pertama adalah bagaimana tentang hal terjadi bencana alam terkait fiber optik ini? Kemudian pertanyaan kedua, mohon konfirmasi bagaimana dengan security data di fiber optik tadi jika terjadi bencana alam? Pertanyaan ketiga, apakah terjadi kerugian seperti apa kalau terjadi bencana alam? Apakah tiga pertanyaan itu, Pak? Benar ya. So Pak Murid, these guys want to ask about first, how about the security of the fiber optic network, the security of the fiber optic, and then if there is a earthquake or something happen, in Indonesia today, what is the solution to replace the fiber optic network? There is an earthquake in Indonesia. And then, how about if there is a effect like that, how to make the opportunity in Indonesia, opportunity of the business of fiber optic in Indonesia? I mean, when earthquake happen in Indonesia, then maybe first Indonesia will see this, how to do business, or how to make the opportunity will be continued. Okay, first talk about the security of the network. The security of the optic fiber cable, it is buried below the ground at a depth of 1.2 meters. And it must be one of the first cables to be really buried all the way at that depth. And we were very, very strong on this point. That gives good physical security. Because if it's only buried at a depth of, say, less 20 centimeters maybe, or 50 centimeters, it is not secure. Secondly, we have, in our case, 10 gigabits per second of backup, of diversity on a different path. So our cable, once it gets to Sumatra and Lampung, Palembang, Jambi, Pekingau, Medan,
we have a second 10 gigabits per second, which goes down the west coast of Sumatra, through Padang, through back to a place called Palauli. So we have two rings. So if a ring is cut, the traffic flows automatically the other way. That gives us very good security, even for earthquakes. Baik Pak, tadi Pak Murray menyampaikan bahwa fiber optic itu adalah physical connection. Artinya kalau bicara kecepatan speed itu bisa sampai gigabit connection. Memang kalau kita lihat namanya security data, karena ini adalah sifatnya physical connection dan ini adalah core backbone, bisa dipastikan bahwa tidak ada isu security sebenarnya di fiber optic network karena dia bersifat physical, bukan logical connection. Untuk mengantisipasi yang tadi bencana alam, gempa bumi yang lainnya, dari Trans Indonesia Network juga menyediakan backup network atau diversity, sehingga sebenarnya mereka sudah membangun jalur, tidak hanya satu jalur. Jadi kalau putus satu jalur, mereka punya jalur yang berbeda, sehingga bisa dipastikan koneksi tetap berlangsung. Salah satu mereka membangun teknologi melalui fiber optic yang sampai 2 kali 10 gigabit untuk membackup koneksi existing yang ada di Sumatera Utara melalui Prabu Mulih. Problem with an earthquake and the cable is cut, and I guess every other operating cables are cut, that's when we need a second path, and that's what we have just implemented in the last week, is that second route. It is unlikely both would be cut by an earthquake. Menurut dari Pak Murray bahwa bisnis fiber merupakan bisnis yang berkelanjutan. Itu kenapa Pak Murray menyampaikan bahwa mereka juga membangun backup networknya. Jadi tadi bicara keuntungan atau bisnis kalau terjadi gempa bumi itu sudah diperhitungkan dari awal oleh Pak Murray, dan mereka sudah membangun saat ini sudah live untuk membackup koneksi ke Sumatera Utara sejak 2 minggu yang lalu. Terima kasih. Oke, sudah menjawab Pak pertanyaannya atau sudah Pak? Aja deh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Romedanisa dari MI 4A. Saya di sini ingin bertanya, apakah ada atenuasi pada fiber optik? Atenuasi itu ada kecepatan yang berkurang karena jarak. Kalau misalnya ada, itu apakah ada alat untuk mengatasinya? Kemudian saya ingin menanyakan apa kekurangan dari fiber optik tersebut. Terima kasih. The question is first, Pak, is there any information? Is any cable that is cut, any equipment failure, if the network is not operating, it is down. But with a ring network, a network which is in two very large rings, if the network is cut, if there's a failure, then the traffic very, very quickly, maybe less than a millisecond, is flying back around the other side of the ring. So it really doesn't cause an outage, doesn't cause any delays to the service to the customer. Mungkin yes. Teknologi memang kalau lihat di fiber optik istilahnya bukan atenuasi ya. Di fiber optik istilahnya delay atau latency teknologi. Jadi perlambatan itu di dalam teknologi fiber optik connection disebut dengan perlambatan atau delay. Memang teknologi di fiber optik karena ini adalah kalau kita kaji dengan kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya. Jadi kalau dikatakan delay itu berarti adalah cahaya karena fiber optik ini bisa dikatakan tanpa beban. Jadi kenapa kecepatan fiber bisa besar? Karena adalah jadinya tanpa beban. Sehingga kalau bicarakan pelemahan atau atenuasi tidak terjadi di sana. Yang terjadi hanya delay karena masalah jarak ya. Jadi latensi itu hanya terpengaruh oleh jarak tentunya. Nah, untuk mengantisipasi jarak tentunya adalah mereka melakukan repeater ya. Jadi memang teknologi fiber optik bisa dikatakan memiliki fiber itu dengan repeater. I guess a big question is when will you have access to this? When will you be
having a very good, fast, high-speed, high-switching campus network, when it will be connected to a very high-speed, high-quality backbone. We're working on this today with the Polytechnic. We'll be looking at some initial designs with the Polytechnic and the Association of the Universities. We'll be looking at a proposal which provides the Polytechnic with what they need, and then we will be working with them to get it installed as fast as possible. Mungkin saya jelaskan Pak boleh sampaikan bahwa teknologi fiber optik merupakan teknologi yang tertinggi ya, di dalam jalur komunikasi, sehingga memberikan kecepatan yang sangat besar, yang sangat tinggi. Jadi memang kampus sebaiknya menggunakan teknologi fiber optik untuk menghubungkan antar kampus. Tadi Pak boleh jelaskan adalah internet switch dan GPON. Perbedaan di intelligent network sama menggunakan switching ya. Jadi kalau tadi pertanyaan tentang adakah solusi untuk terkait rendaman atau delay tadi, sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, mau sampaikan ini adalah kesempatan tinggi ya, physical connection. Delay itu mungkin dipengaruhi oleh switch tadi, makanya Pak Murni sampaikan adanya GPON atau tim solusi mengganti internet switch. Jadi kalau di teknologi fiber optik, routing, konfigurasi, switch itulah penyebab terjadinya delay. Namun di sisi switch juga membantu teknologi untuk mencegah namanya teknologi, kalau di jaringan data disebut teknologi broadcast ya, mereka saling bertumbukan antara satu data yang lain. Maka teknologi saat ini switch sudah support untuk mencegah terjadi namanya tumbukan data tadi. Jadi physical delay tidak terjadi di fiber optik, tetapi lebih kepada logical connection atau koneksi bersifat logika. Makanya Pak boleh sampaikan fiber optik merupakan solusi satu-satunya yang paling penting untuk menghubungkan antar kampus. Mungkin itu deh ya. Ada lagi? Terima kasih. Selamat jumpa lagi Pak Ramlan. Selamat datang Pak. Terima kasih. Saya Aulia Salman. Mau tanya gini Pak ya. Yang pertama, Trans Indonesia ini menggunakan single mode atau multi mode? Itu yang pertama. Kemudian tadi kan banyak disinggung Trans Indonesia berusaha memberikan koneksi yang lebih bagus. Bagaimana kira-kira tawaran untuk kampus? Karena sebagaimana kita ketahui kan fiber optik itu kalau koneksinya atau penggunaan bandwidthnya kecil kan tidak ekonomis. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Pak Oli ya.